Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bersama-sama mari kita panjatkan ya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Semoga tidak mengurangi semangat dan konsentrasi ya, karena kalau sudah siang ini biasanya kefokusan dan konsentrasinya mulai berkurang ya. Tapi tidak masalah, yang penting kalian standby ya, artinya mencoba dan berusaha untuk menyimak. Insya Allah Allah akan memudahkan segala sesuatunya ya. Baik, sesuai dengan apa yang sudah diplotkan untuk topik perkuliahan, di mana untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas bab tentang potensi bahan alam sebagai bahan baku obat. Ya, untuk rekodnya itu adalah sesi perkuliahan semester lalu. Harapannya sih kalian sudah menyimak ya. Paling tidak ada gambaran dari apa yang nanti akan dijelaskan ya. Sekaligus ketika nanti saya memberikan pertanyaan berkenaan dengan materi itu ada yang bisa menjawab ya karena sudah menyimak ya. Karena ini juga menjadi bagian dalam keaktifan yang itu tentunya akan saya catat namanya ya. Ini sudah kita sampaikan semuanya di kontrak perkuliahan. Baik, kenapa sih farmakognosi ini harus memberikan topik materi tentang potensi bahan alam sebagai bahan baku obat? Karena kan di awal kemarin sudah disampaikan ya, apa sih farmakognosi itu? Nah, ini sebetulnya sudah bisa menjawab ya, karena ini adalah bagian penting yang tidak boleh dilewatkan. Karena bagaimanapun kita harus melihat kondisi ketersediaan dari bahan alam yang ada di sekitar kita, karena mengingat bahan alam itu kan macamnya jenisnya banyak ya, bisa dari tumbuhan, bahkan dari tumbuhan pun itu jumlahnya juga bermacam-macam ya, bisa dari hewan atau juga bisa dari mineral. Nah, kita juga harus tahu untuk melihat ketersediaan itu tentunya kita harus melihat kondisi tempat kita tinggal ya. Makanya di negara Indonesia ini apakah menjadi bagian salah satu negara yang berpotensi untuk bisa dikembangkan bahan alamnya, karena jangan sampai nanti kita berusaha untuk mengembangkan bahan alam sebagai bahan baku obat, ternyata ketersediaannya terbatas ya. Ternyata ketersediaannya harus bersaing dengan kebutuhan pokok lainnya, bukan untuk bahan baku obat. Tentunya dalam hal ini bisa menjadi apa poin yang perlu dipertimbangkan. Nah, sekarang sebelum saya lanjut ya untuk menjelaskan terkait bagaimana sih potensi bahan alam di Indonesia khususnya ya. Ini akan disampaikan dulu oleh dari kalian ya. Pendapat kalian atau menurut kalian sejauh ini dari apa yang sudah kalian peroleh informasinya, baik dari materi yang saya sudah sharekan atau dari sumber-sumber lain juga boleh ya. Bagaimana menurut Anda potensi bahan alam di Indonesia untuk bahan baku obat? Ya, silakan yang akan memberikan pendapat. Ini mengingat jumlahnya tidak begitu banyak, artinya berkesempatannya bisa 100% ya. Artinya tidak perlu bersaing dengan jumlah-jumlah yang lainnya. Baik, sudah ada yang raise hand di sini atas nama Dwi Sekar. Silakan. Izin menjawab ya Bu ya. Mm-mm. Di Indonesia itu kan udah banyak banget ya Bu ya tumbuhan alam. Itu sekitar 30.000 spesies lebih ya Bu ya. Itu Mm-mm. bisa dibuat jadi bahan baku obat herbal. Terus Indonesia ini juga termasuk salah satu negara dengan pengekspor bahan baku obat terbesar di dunia.
Tapi faktanya sekitar 9.600 spesies tanaman dan hewan yang diketahui memiliki khasiat obat yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi di Indonesia ini sebenarnya banyak banget peluang untuk membuat bahan baku obat baru gitu. Tapi kurangnya penelitian, terus juga dimanfaatkannya itu belum secara maksimal gitu, Bu. Jadi standarisasi bahan obat di alam alam di Indonesia ini merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensional. Beberapa tantangannya itu bervariasi, Bu, dari variabilitas bahan baku, metode identifikasi analisis, terus kontaminasi dan pencemaran itu masih di Indonesia penelitiannya itu masih kurang gitu loh, Bu. Tapi sebenarnya potensinya itu sangat besar. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya dari Dwi Sekar. Kita lanjut dulu ya. Yang kedua, atas nama Suci Rahayu, silahkan. Izin menjawab, Bu. Jadi, bagaimana menurut Anda potensi bahan alam di Indonesia untuk bahan baku obat? Nah, potensi bahan alam Indonesia itu sebagai bahan baku obat sangat besar dan strategis dengan keanekaragamannya. Indonesia memiliki lebih dari 30.000 spesies tanaman, banyak di antaranya. Nah, udah pernah kita kenal sifat obatnya yang kuat, seperti keanekaragaman hayati yang tinggi. Itu Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Ribuan tanaman memiliki khasiat obat dan telah digunakan dalam pengobatan tradisional seperti jamu selama berabad-abad. Potensi pengembangan farmasi modern dengan peningkatannya minat global terhadap obat-obatan alami dan herbal. Indonesia dapat mengembangkan industri berbasis bahan alam. Ekstraksi senyawa aktif dari tanaman dapat menghasilkan obat-obatan herbal yang diproses secara ilmiah dan memenuhi standar farmasi modern. Dukungan budaya dan pengetahuan tradisional. Penggunaan obat-obatan herbal telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Pengetahuan lokal yang sudah teruji selama berabad-abad, memberikan dasar penting untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bahan baku alami potensial. Baik, Bu, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya berikan satu kesempatan lagi bagi yang mau. Cukup? Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti semoga ada yang bisa berpartisipasi lagi ya untuk menjawab. Ini pertanyaan yang sebetulnya siapapun di antara kita bisa menjawab secara umum ya. Karena mengingat kita ini kan berada di lingkungan yang seharusnya kita bisa membaca bagaimana sih potensi yang ada di lingkungan kita yang berkenaan dengan bahan alam. Tinggal peruntukannya untuk apa? Nah, dalam hal ini peruntukannya untuk bahan baku obat. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Dwi Sekar sama Suci itu sudah bagus sekali ya pandangannya berkenaan dengan potensi bahan alam, berarti sudah mengenal bahwasannya di lingkungan kita ini memang sangat melimpah sekali bahan alam ya. Tapi ternyata bahan alam tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Tentunya dalam hal ini ada faktor-faktor yang menghambat itu semua. Nah, sebelum kita membahas itu, kita melihat dulu ya kondisi yang ada di lingkungan kita yang itu dikaitkan dengan peluang ya, peluang atau potensi dari bahan alam. Kenapa sih bahan alam ini bisa dimanfaatkan salah satunya sebagai bahan baku obat? Kita tahu bahwasanya bahan alam itu mengandung yang namanya zat-zat aktif yang dimiliki ya, itu bisa ada di seluruh bagian tumbuhan atau hanya di bagian-bagian organ tertentu ya. Nah, kandungan-kandungan ini yang nantinya bisa dilakukan proses identifikasi lebih lanjut untuk memastikan, kemudian untuk diuji dengan berbagai pengujian. Nah, itu melalui riset ya atau penelitian. Atau juga bisa berdasarkan pengalaman empiris. Ya, kita mengenal namanya warisan nenek moyang. Salah satunya apa? Pengetahuan terhadap khasiat dari suatu tanaman untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Itu termasuk ke dalam budaya, ya. Budaya yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Tapi yang jelas pasti ada alasan kenapa bahan alam itu bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan suatu penyakit secara tradisional ya, karena kita berbicaranya itu masih manual, belum skala industri atau belum skala yang sudah dilakukan riset
ya. Nah, tapi kan harapannya ini semua bisa dikembangkan lebih lanjut ya, lebih lanjut ke depannya dengan berbagai riset-riset yang mendukung, sehingga apa? Semua data-data yang dihasilkan itu akan menjadi valid dan meyakinkan ya, sehingga itu semua bisa dikembangkan menjadi bahan baku obat yang sudah terstandarkan. Nah, tadi yang disebut sama Suci dan Dwi tadi ya, artinya dalam hal ini standar itu berarti sudah sesuai dengan ketentuannya. Ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena mengingat obat ini kan untuk menyembuhkan, ya. Artinya dalam hal ini bukan sebagai racun atau sebaliknya. Ya, harapannya untuk menyembuhkan, bukan malah menambah sakit. Nah, tentunya dalam hal ini dengan potensi yang dimiliki oleh negara kita atau lingkup kecil kita saja deh, di sekitar kita saja, perlu adanya apa? Pembiasaan ya. Pembiasaan untuk kita bisa memanfaatkan ya, baik itu secara tradisionalnya atau yang nantinya sudah dilakukan riset atau penelitian yang itu akan diujikan secara klinis atau yang kita kenal dengan istilah fitofarmaka. Itu nanti ya, prosesnya memang tidak mudah ya, dan tidak dalam waktu yang singkat ya, artinya ada proses yang harus ditempuh. Tapi paling tidak untuk skala tradisional dulu. Apalagi itu adalah jenis-jenis tanaman yang memang sudah secara empirisnya atau pengalaman orang-orang terdahulu itu sudah biasa digunakan sebagai obat ya, terutama misalkan seperti jamu ya, tadi sudah disebutkan. Nah, ini pembiasaan itu tentu tidak mudah, apalagi generasi muda zaman sekarang itu masih menganggap ya, jamu itu adalah minuman jadul. Ya, minuman zaman bahala atau minuman zaman dulu, artinya sudah tidak bisa berjajar dengan minuman-minuman kekinian, padahal semua itu keliru. Nah, tinggal bagaimana kita mengemasnya atau mengenalkannya kembali itu dengan inovasi-inovasi yang terbaru. Ya, tidak kalah saing kok dengan yang lain-lainnya. Sekarang ini kan sudah banyak ya, saya berkali-kali menyampaikan sekarang ini sudah banyak, berarti banyak masyarakat yang mau berinovasi, mau belajar ya. Bahkan kebanyakan dari mereka adalah masyarakat yang bukan backgroundnya adalah farmasi. Bagaimana mengembangkan minuman jamu menjadi minuman kekinian. Bahkan minumnya tidak sekedar hanya duduk di pinggir jalan dengan penjual jamu gendong, tapi duduk di kafe yang itu berkelas ya. Tentu dalam hal ini bisa membuat harga atau bisa dikatakan value-nya itu naik ya. Value-nya itu naik dari jamu itu sendiri. Akhirnya sejajar dengan minuman-minuman kekinian yang lainnya. Padahal kalau dilihat dari khasiat, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih khasiat untuk kesehatan, tentunya jamu ya. Nah, tentunya dalam hal ini untuk beberapa jenis tanaman yang baru ditemukan atau baru diketahui memiliki aktivitas tertentu ya untuk kesehatan manusia, itu tentunya harus ada tindak lanjut yang progresif ya. Artinya dalam hal ini harus ada upaya untuk melakukan penelitian, dikembangkan. Jadi zat-zat yang memang ada di dalam suatu bahan alam itu bagaimana caranya kita bisa mengambil ya, kemudian bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi secara jelas dan spesifik terhadap golongan senyawa tertentu yang itu memiliki aktivitas farmakologi. Dan tentunya dalam hal ini tentu tidaklah mudah dan tentu tidaklah murah. Yang tahu ilmunya terutama adalah farmasi. Dalam hal ini yang harus banyak berkontribusi atau berkecimpung di dalamnya. Apalagi kalian nanti sebagai lulusan TTK itu punya lisensi terkait ini. Jadi tidak perlu ragu. Nah, sebelum mengarah ke sana tentunya harus banyak belajar dulu. Karena dalam hal ini tentu tidak boleh sembarangan. Ya, harus ada ilmunya bagaimana meracik agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan juga ya oleh teman kalian
kita tuh memiliki keanekaragaman yang melimpah gitu ya. Ini sesuatu yang tidak boleh disangkal ya. Siapa sih yang berani menyangkal kalau Indonesia ini adalah salah satu negara yang mendapatkan predikat sebagai mega biodiversitas. Mega itu kan artinya besar ya. Biodiversitas itu keanekaragaman ya. Ini data yang sebetulnya diperolehnya lumayan jadul ya, karena tahunnya 2014 karena ada data yang terbaru lagi. Tapi kita lihat aja lah yang 2014 saja itu banyak jenis tanaman yang sudah diidentifikasi. Salah satunya tanaman ya, kalau dari jenis hewan atau dari jenis yang sifatnya vertebrata atau invertebrata itu cukup diketahui saja. Tapi di sini yang perlu di highlight adalah yang tumbuhan, karena kita kembali lagi nanti ke depannya kita akan banyak mengeksplorasi tentang tumbuhan. Ya, nah tentunya dalam hal ini tumbuhan yang bagaimana yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku obat. Ya kembali lagi ke yang tadi, tumbuhan yang memiliki potensi, tumbuhan yang memiliki kandungan zat aktif di dalamnya. Ya, oleh karena itu sudah ada beberapa jenis tanaman yang inventarisasi ya, sudah diidentifikasi dan itu memiliki kemampuan tersebut yang akhirnya bisa kita simpulkan ya bisa berkhasiat sebagai obat. Namun sayangnya semuanya belum seluruhnya. Kenapa belum seluruhnya? Karena terkendala beberapa hal ya. Mungkin memang belum ada yang meneliti terkait tanaman, beberapa jenis tanaman yang belum diidentifikasi tersebut. Kemudian meneliti juga masih sepotong-potong ya, artinya belum yang sifatnya dari hulu ke hilir gitu kan, dari awal, dari proses persiapan, kemudian mengidentifikasi senyawa yang dikandungnya sampai benar-benar mendapatkan data yang valid gitu ya terhadap keamanannya. Nah, kita belum banyak tanaman-tanaman yang seperti itu yang dijadikan obat terstandar ya. Karena mengingat semua butuh waktu dan tentunya butuh biaya ya. Dan itu tidaklah mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Artinya semua harus kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Sehingga ketika sudah terbentuk hasil yang di awalnya baik ya, tentunya nanti akan ada dukungan-dukungan yang sifatnya itu adalah dana ya dari pemerintah untuk bisa mengembangkan lebih lanjut dari informasi-informasi berdasarkan penelitian tersebut ya. Salah satunya yang harus ikut berkontribusi itu adalah perguruan tinggi ya, yang punya dosen sama yang punya mahasiswa. Karena dua orang ini nih sifatnya dosen sama mahasiswa itu harus berkolaborasi ya, salah satunya untuk mengembangkan penelitian sesuai dengan bidangnya ya, apakah dia bidang farmasi atau bidang-bidang yang lain ya. Oke, itu sebagai pengantar ya, artinya kita sebelum banyak lanjut membahas terkait potensinya apa saja dan bagaimana caranya untuk menemukan kandidat suatu tanaman bisa dijadikan bahan baku obat ya, tentunya kita harus paham dulu ya ketersediaan dari sumber daya alam tersebut di sekitar kita bagaimana ya. Ternyata sudah ada fakta kalau sumber daya alam kita itu melimpah ya, tinggal bagaimana cara kita untuk memanfaatkan. Tapi tentunya tidak begitu saja dimanfaatkan tanpa adanya informasi yang jelas ya. Artinya kita harus tahu dulu apakah suatu sumber itu memang betul-betul bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional ya, atau mungkin nantinya akan dikembangkan lebih lanjut menjadi obat-obat bahan baku obat yang terstandar ya. Nah, kemudian sebelum saya lanjut ya, di sini ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh kalian. Mengapa sumber alam hayati atau sumber daya alam itu tadi itu juga disebut sebagai sistem kimiawi? Ini yang perlu diluruskan dulu ya. Banyak yang bilang nggak maulah saya mengkonsumsi yang yang natural aja, karena kalau yang sintetik itu banyak kimianya
Nah, justru di sini faktanya kok malah berbeda. Justru malah kalau di sumber daya alam hayati itu juga disebut sebagai sistem kimiawi. Berarti ada dong bahan-bahan kimianya di dalam tumbuhan. Berarti nggak sehat. Nah, nanti kita akan belajar untuk meluruskan itu. Ya, yang dimaksud berbahan kimia itu yang bagaimana yang banyak orang bilang itu berbahaya. Oke, silakan siapa yang akan bisa mau menjelaskan? Ya, silakan Berlin yang sudah resen. Baik, Bu. Baik. Ini menjawab, Bu. Ini Ya, menjawab. silakan. Super alam hayati disebut juga sebagai sistem kimiawi karena makhluk hidup, baik tubuh hewan maupun bioorganisme terdiri dari bersatu pada proses kimiawi dalam tubuh yang pertama terwujud dari molekul kimia. Makhluk hidup terdiri dari molekul seperti protein, karbohidrat, lipid, asam sulfat. Kedua, melibatkan reaksi biokimia, proses metabolisme seperti fagositasi, respirasi seluler, dan sintesa protein. Ketiga, menghasilkan dan menggunakan energi secara kimiawi. Organisme memperoleh energi dari proses kimia. Misalnya tumbuhan mencoba energi matahari menjadi energi kimia melalui fotosintesi. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Berlin atas penjelasannya. Yang selanjutnya atas nama Marini. Silakan Marini. Izin menjawab, Bu, mengapa sumber alam hayati disebut juga sebagai sistem kimiawi? Karena sistem kimiawi menghasilkan beberapa senyawa kimia melalui proses metabolisme yang berfungsi untuk mempertahankan pertumbuhan atau komunikasi antara sel. Senyawa-senyawa ini seperti akloid, flavonoid, dan treponoid memiliki aktivitas biologis yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat. Oke, baik. Sudah. Ya, dua saja dulu ya. Kita lanjut dulu. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ya, mungkin banyak di antara kita yang bilang sumber daya alam itu lebih aman karena tidak ada bahan kimianya, gitu ya, dibandingkan dengan yang sintetik. Nah, ini ada statement mengapa sumber alam hayati disebut juga sebagai sistem kimiawi. Ada istilah kimianya ya, tapi di sini dalam hal arti harus ada penjelasan spesifik yang dimaksud sistem kimiawi itu seperti apa, ya. Nah, ini bisa dilihat ya pada slide berikutnya. Tadi yang disampaikan oleh teman kalian tuh sudah mendukung dari pertanyaan yang diberikan. Tinggal nanti ada beberapa hal yang memang perlu dipertegas lagi ya supaya kalian tidak keliru memaknainya ya. Jadi memang faktanya ya semua jenis bahan alam termasuk manusia itu kan bahan alam juga ya. Tapi kan sifatnya dia sebagai makhluk hidup manusia ya yang memang dalam hal ini tidak boleh dijadikan sumber apapun ya, secara etiknya itu dilarang. Bahkan juga hewan pun juga tidak semuanya hewan bisa dijadikan sumber untuk bahan baku obat ya, karena mengingat ada etik yang melarang untuk digunakan ya. Nah, tapi faktanya kita tahu bahwa sistem kimiawi ini ya itu memang dia menyatu dengan bahan alam itu. Ya, kenapa dia dikatakan hidup? Karena memang ada sistem kimiawi di dalam tubuhnya. Tadi sudah disebutkan. Ada sistem metabolisme di dalam tubuh dari makhluk hidup tersebut. Tidak hanya manusia yang mengalami sistem metabolisme itu,
Kan yang butuh makan nggak cuma manusia, tumbuhan pun juga butuh makan, hewan pun juga butuh makan, butuh yang namanya perlindungan ya, untuk kita bisa beradaptasi, supaya kita tidak diganggu oleh hal-hal yang mungkin merugikan bagi kita. Ya, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan pun juga memiliki sistem pertahanan yang berbeda juga. Ya, artinya dalam hal ini pasti dibekali sistem kimiawi yang memang itu ada di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Ya, yaitu kaitannya dengan sistem metabolisme. Karena kalau kalian masih ingat dari perkuliahan di semester lalu ya, di mata kuliah biokimia saya sudah banyak menjelaskan terkait apa itu metabolisme. Kenapa itu penting terjadi di dalam tubuh suatu makhluk hidup? Karena itu menjadi salah satu karakter yang memang harus ada di suatu makhluk hidup. Jadi kalau misalkan suatu makhluk hidup tidak ada kemampuan untuk bermetabolisme, ya berarti tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup. Ya. Nah, kita kembali ke tumbuhan tadi. Tumbuhan itu pun juga melakukan metabolisme. Ada metabolisme primer sama sekunder. Akhirnya dalam hal ini hasil dari metabolisme itu kita bisa melihat ya zat-zat atau senyawa apa yang itu ada di dalam tubuh dari tumbuhan tersebut. Yang ternyata itu baik bagi tumbuhan maupun bagi kita yang akan mengambilnya atau memanfaatkannya itu memiliki efek farmakologi yang khas. Ya, atau nanti kita akan melihat dulu profil dari kimianya atau profil dari kandungannya itu apa saja. Kenapa perlu diketahui profilnya dulu? Ya karena setiap tanaman bisa jadi memiliki profil kimia yang berbeda-beda. Meskipun secara umum itu sama, ya. Atau mungkin kadarnya yang berbeda atau banyaknya yang berbeda dari setiap jenis tanaman. Makanya perlu dilakukan identifikasi itu. Perlu dilakukan pengukuran itu. Karena itu tidak bisa menyamakan antara satu jenis tanaman dengan tanaman yang lain. Nah, maksud efek farmakologi yang khas itu apa? Dia memiliki aktivitas apa? Misalkan sebagai aktivitas antibakteri, atau antioksidan, atau anti-anti yang lain. Yang memang itu berpeluang dijadikan sebagai bahan baku obat. Ya, tentunya dalam hal ini dapat kita simpulkan tumbuhan yang itu menjadi sistem kimiawi, yang sebagai sistem kimiawi, dengan kita tahu nanti kandungan apa saja yang ada di dalam tumbuhan tersebut, dan ketika diujikan ternyata memiliki efek farmakologi yang khas, ya, ternyata kita bisa simpulkan bahwa tumbuhan tersebut bisa dijadikan sumber bahan baku obat. Ya, jadi bukan berarti tanaman yang itu juga dikenal sebagai bahan alam yang sifatnya itu adalah alami atau natural itu tanpa adanya struktur kimia. Ya, di dalam tubuh manusia pun ada struktur kimianya, nggak mungkin nggak ada. Kita butuh yang namanya oksigen. Oksigen itu apa? O2. Itu kimia. Kita butuh minum. Minum itu apa? H2O. Itu air. Ya, jadi sebetulnya kita bisa melihat itu semua, tapi perlu kita telaah lebih lanjut bahwasanya kalau bahan kimia itu ada dua penggolongan. Ada yang sifatnya organik, ada yang anorganik ya. Artinya dalam hal ini kita lihat dulu, kita telaah dulu. Yang dimaksud bahan kimia itu yang bagaimana? Apakah yang dia organik atau yang anorganik ya? Semoga ini bisa dipahami. Nah, setelah kalian tahu tadi bagaimana sih potensi yang dimiliki bahan alam sebagai bahan baku yang didukung oleh kemelimpahan yang ada di negara kita, sekaligus sistem kimiawinya tadi ya, yang memang kita ingin mengambil sesuatu yang ada di dalam tubuh tumbuhan itu yang bisa dimanfaatkan karena memiliki efek farmakologi yang khas itu tadi. Nah, tentunya dalam hal ini peluang itu harus berbanding lurus dengan kondisi itu. Jadi kalau kondisi potensi alamnya oke, ya, kemudian bahan baku itu memiliki kandungan kimia yang oke juga, tentu peluang tersendiri untuk bisa dijadikan bahan baku. Nah, tentunya dalam hal ini harus ada upaya, tidak cuma sekedar tahu, ya, oh ya tanaman itu bisa untuk obat sakit sakit perut misalkan. Oh itu obat bisa tanaman tuh bisa sebagai untuk obat infeksi misalkan. Tidak cukup sampai di situ. Tapi harus ada step yang lebih lebih tinggi lagi.
ya, untuk meningkatkan value-nya. Berarti apa? Harus diterapkan di skala industri atau yang dikenal dengan istilah bioindustri. Kenapa dikatakan bioindustri? Karena memang di dalamnya banyak mengolah bahan-bahan yang basicnya adalah bio atau bahan alam, ya. Artinya dalam hal ini tentu harus ada upaya untuk memperluas persediaan produk yang berbahan alam atau yang dikenal dengan istilah herbal. Tapi tentunya memperbanyak persediaannya tidak abal-abal ya, karena kan ini nantinya akan diedarkan atau akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi harus berkualitas, mau nggak mau harus begitu. Ya, sehingga dalam hal ini harus dibentuk sistem atau langkah-langkah yang tidak sembarangan. Semuanya ada standarnya. Ya, jadi tidak seperti kita memanfaatkan kemampuan kita sendiri secara manual atau homemade ya, tetapi ini skalanya adalah industri. Tentunya semuanya harus ada pengkontrolan yang jelas ya, atau quality controlnya harus jelas ya, dan bahkan harus terstandar. Nah, tentunya dalam hal ini dengan kita mengetahui potensi suatu bahan alam, jangan kita hanya memanfaatkan saja tanpa bertanggung jawab. Ya, lama-lama mau seberapa banyak bahan alam yang kita miliki, ya, itu akan habis atau akan punah, entah di generasi berapa nanti akan hilang. Karena mungkin terlalu egois dengan kondisi yang ada. Makanya harus ada upaya untuk pelestarian, upaya untuk mempertahankan atau meregenerasi ya tanaman-tanaman yang sudah ada bukti-bukti ilmiahnya untuk dijadikan bahan baku, dan mungkin sudah banyak industri-industri yang menstok gitu ya untuk proses panennya dan lain-lain. Nah, kita harus memikirkan apa? Pelestarian itu agar keanekaragaman hayatinya tetap unggul secara nasional bahkan internasional. Nah, itu penting. Meskipun kalian di bidang farmasi tidak ada mata kuliah yang berkenaan dengan pelestarian keanekaragaman hayati atau mungkin diajari gimana cara menanam, itu tidak masalah. Kenapa? Karena kita bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain. Bidang pertanian ya, atau bidang kehutanan atau bidang-bidang yang lain lah yang mendukung supaya ini semua berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun kita tidak bisa egois dengan bidang keilmuan kita sendiri. Jadi harus ada kolaborasi yang baik dengan bidang-bidang yang lain untuk mewujudkan mimpi-mimpi untuk banyak atau meningkatkan dari produk-produk herbal yang berkualitas itu. Bahkan seorang farmasi pun tidak perlu repot-repot harus menanam dari awal untuk mendapatkan ketersediaan bahan baku. Karena industri-industri yang ada sekarang mereka kebanyakan tidak menanam sendiri, tapi bekerja sama dengan petani yang memang sudah punya lahan, tinggal diarahkan saja. Karena dalam hal ini mengingat untuk menyediakan bahan baku juga tidak boleh asal comot. Harus ada keseragaman ya, keseragaman antar jenisnya supaya hasilnya pun sama. Ya, diharapkannya sama, tidak berbeda. Ini yang sudah saya sampaikan di materi praktik ya kemarin, bagaimana membuat simplisia ya. Jadi harus sesuai dengan ketentuannya. Kita tidak boleh mengambil ngasal, bahkan dari segi usianya, perawatannya itu harus disamakan. Apalagi dalam skala industri yang besar ya. Jadi kualitasnya harus sama antar satu bahan baku dengan bahan baku yang lain. Kejelasan spesies atau jenisnya pun juga sama, tidak boleh campur-campur. Makanya proses identifikasi itu penting dilakukan di awal agar yakin kalau memang sumber daya alam yang dijadikan bahan baku ini benar-benar adalah bahan baku yang diinginkan. Tidak berbeda ya, semuanya sama. Nah, itu bisa dipahami ya. Jadi semua harus seiring berjalan. Dari apa yang menjadi potensi suatu bahan alam untuk dijadikan bahan baku, juga ketersediaan yang ada di lingkungan kita. Artinya dalam hal ini kita tidak boleh hanya memanfaatkan, tetapi bagaimana kita harus melestarikan, ya. Oke, selanjutnya
Nah, ini sudah masuk ke bagian yang secara teorinya ini sangat mendukung ya. Tadi disebutkan di awal kalau suatu bahan alam itu memang memiliki kemampuan untuk bisa dikembangkan karena adanya sistem kimiawi di dalam tubuhnya. Nah, ini tentunya kaitannya dengan apa? Dengan metabolisme yang terjadi di dalam tubuh dari tumbuhan tersebut ketika masih hidup, ya. Nah, di dalam sumber daya alam, tumbuhan itu karena mampu melakukan metabolisme, artinya dia bisa menghasilkan metabolit. Ya, metabolit itu adalah zat atau senyawa yang dihasilkan dari proses metabolisme. Nah, metabolit ini ada yang sifatnya primer, ada yang sifatnya sekunder. Nah, sekarang saya ingin kalian bisa menjelaskan ya, apa bedanya antara metabolit sekunder sama primer. Dan yang mana yang akan digunakan sebagai bahan obat? Dua-duanya atau salah satu? Kalau salah satunya yang mana? Ya. Oke, silakan di sini yang sudah raise hand. Atas nama Gita, silakan Gita. Baik, Ibu izin menjawab. Metabolit primer senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang bersifat esensial pada proses metabolisme sel dan proses sintesis serta perombakannya yang dilakukan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup tersebut. Contohnya karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan metabolit sekunder adalah senyawa organik yang disintetis oleh tumbuhan sebagai pertahanan diri terhadap ancaman lingkungan atau predator. Contohnya flavonoid, tanin, saponin, fenolik, steroid, alkaloid, dan juga renepolit. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih juga Gita. Silakan satu lagi. Sebelum saya mempersilakan Dwi Sekar, mungkin yang lainnya ada yang ingin mencoba dulu, yang terutama yang belum ya. Kalau tidak ada, saya persilakan Dwi Sekar ini. Oke, ada Putri ya, Putri Mezi. Silakan Putri Mezi. Baik, Ibu, izin menjawab. Menurut Putri, bahan yang akan digunakan sebagai bahan obat itu di metabolit sekunder karena metabolit sekunder ini adalah senyawa organik yang disintesis oleh tumbuhan sebagai pertahanan diri terhadap ancaman lingkungan atau predator. Senyawa tersebut merupakan sumber bahan obat karena memiliki efek farmakologis tertentu karena adanya flavonoid, tanin, saponin, fenolik, steroid, alkaloid, treponolit, dan lain-lain. Sedangkan metabolit primer itu senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang bersifat esensial pada proses metabolisme sel dan proses sintesis serta perombakannya yang dilakukan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup tersebut yang berisikan karbohidrat, protein, dan lemak. Itu saja sih, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga atas jawabannya ya. Ya, tadi sebetulnya sudah lengkap ya jawabannya tadi. Tinggal kita mengulas saja atau mereview saja. Sebetulnya metabolit primer maupun metabolit sekunder itu sebetulnya sama-sama kok bisa kita manfaatkan ya. Kita sebagai manusia ya, artinya bukan tumbuhan. Kita bisa memanfaatkan itu. Tapi hanya saja ya, kita harus lihat peruntukannya. Kan kalau untuk metabolit primer itu sifatnya kan dia esensial ya untuk tumbuhan. Artinya memang penting untuk pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun toh memang di dalam tumbuhan itu sudah dewasa dan sudah tumbuh dengan sempurna, ternyata ada karbos, protein sama lemak di dalamnya, bukan berarti juga kita tidak bisa menggunakan, bisa. Tapi diupayakan kalau untuk bahan baku obat itu jangan overlap dengan kebutuhan pokok yang lain. Kita tahu bahwa karbo, protein, lemak ini kan kebutuhan pokok ya dari manusia. Jadi istilahnya kita mencoba untuk mengambil senyawa lain yang itu bukan dari kebutuhan pokok ya. Nah, yang bisa kita manfaatkan itu adalah metabolit sekunder ya. Kemudian untuk metabolit primer ini juga tidak memiliki efek farmakologi tertentu yang khas seperti metabolit sekunder. Kalaupun toh ada tidak banyak.
ya, karena sifatnya dia sebagai sumber untuk gizi ya, sumber untuk pangan seperti itu. Nah, kalau untuk metabolisme sekunder, karena mengingat ini bukan untuk kebutuhan esensial untuk pertumbuhan dari tanaman, dan ini dihasilkan oleh tumbuhan ketika tumbuhan itu sudah dewasa, sudah benar-benar membentuk seluruh bagian dari organ-organnya, sudah lengkap lah bahasanya. Nah, dalam hal ini tujuannya apa? Dihasilkannya metabolit sekunder ini di dalam tubuh tumbuhan itu sebagai perlindungan diri atau pertahanan diri terhadap lingkungan. Dalam hal ini adalah predator. Ya, jadi senyawa-senyawa yang dihasilkan itu tentunya senyawa yang bersifat toksik untuk predator itu semua. Kenapa? Karena memiliki efek farmakologi tertentu sehingga ditakuti oleh predator-predator yang akan memangsa tumbuhan tersebut. Inilah cara tumbuhan bisa bertahan ya atau melindungi diri dari ancaman lingkungan. Nah, apa saja yang masuk ke dalam metabolisme sekunder? Yang saya contohkan di sini adalah golongan besarnya ya, karena kalau jenis-jenisnya banyak banget. Ada golongan besar flavonoid, tanin, saponin, fenolik, steroid, alkaloid, terpenoid. Ini adalah senyawa-senyawa metabolis sekunder yang memang penting bagi tumbuhan untuk perlindungan dan penting juga bagi kita kalau ingin mengembangkan itu sebagai bahan baku obat. Kenapa? Karena memiliki efek farmakologi itu tadi. Ya, nah tentunya dalam hal ini harus dilakukan riset-riset atau penelitian-penelitian lebih lanjut. Ya, bukan berarti ketika suatu tanaman itu fix memiliki kandungan flavonoid, itu langsung bisa dijadikan bahan baku obat. Jadi perlu diidentifikasi lebih lanjut. Karena mengingat memang jenis-jenis flavonoid itu banyak banget ya. Bahkan spesifiknya apa itu harus diidentifikasi. Dan kita juga harus mengingat bagaimana caranya untuk mengambil spesifik dari golongan tersebut agar kita bisa mengembangkannya menjadi bahan baku obat dan lain-lain. Ya, tentunya dalam hal ini yang penting kalian tahu dasar-dasarnya kenapa memilih metabolis sekunder yang dijadikan sebagai bahan baku obat. Ya. Oke. Kemudian, nah ini ada beberapa kriteria ya. Jadi ada 5 kriteria yang harus ada ya sebagai penentu potensi ilmiah ya atau kriteria ilmiah dari suatu tanaman obat yang itu bisa dikatakan tanaman tersebut bisa dijadikan sumber bahan. Nah, 5 kriteria itu apa yang harus dipenuhi? Jelaskan. Ya, oke, silakan siapa yang akan memberikan penjelasan 5 kriteria itu. Saya persilakan di sini yang sudah resen Dwi Sekar sama Suci. Sebelum Dwi Sekar sama Suci, saya persilakan dulu yang lainnya. Mungkin ada yang belum menjawab sama sekali. Oke, kalau tidak ada, baik saya silakan Dwi Sekar dan Suci untuk bisa menjawab. Dwi Sekar izin menjawab ya, Bu. Jadi ada 5 kriteria ilmiah yang digunakan untuk menentukan potensi tumbuhan obat unggul. Yang pertama itu keamanan atau safety. Tumbuhan obat harus aman digunakan, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Harus melalui uji toksisitas untuk memastikan tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Contohnya itu ada daun binahong yang aman dikonsumsi sebagai penyembuh luka. Terus kriteria yang kedua ada efikasi, yaitu tumbuhan obat harus memiliki efek farmakologis yang terbukti secara ilmiah dalam mengobati atau meringankan penyakit. Dibuktikan melalui uji praklinis pada hewan dan uji klinis pada manusia. Contohnya itu daun sambiloto, Bu. Yang ketiga, standarisasi kandungan senyawa aktif dalam tumbuhan obat yang harus konsisten pada setiap batch produksi. Yang keempat ada ketersediaan atau availability. Tumbuhan obat harus mudah diperoleh dan dibudidayakan dalam jumlah yang mencukupi untuk produksi herbal. Yang kelima, kemudahan pengolahan atau processability, yaitu tumbuhan obat harus mudah diolah menjadi bentuk yang lebih praktis seperti kapsul, ekstrak, atau tablet. Proses pengolahan harus mempertahankan kandungan aktif dan tidak merusak khasiatnya. Contohnya itu ada temulawak yang diolah menjadi ekstrak cair untuk meningkatkan nafsu makan. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Izin menjawab, Bu. 5 kriteria penentu potensi ilmiah tumbuhan obat. Itu
Ada salah satunya kandungan kimia aktif. Tumbuhan obat unggul harus mengandung senyawa kimia aktif yang memiliki aktivitas biologis. Nah, senyawa ini aktif, ini biasanya bertanggung jawab atas efek terapeutik dari tanaman tersebut, seperti alkaloid. Nah, yang kedua itu efektivitas dan manfaat terapi. Tanaman obat harus terbukti secara ilmiah efektif dalam mengatasi atau mengurangi gejala penyakit tertentu. Uji praklinis dan klinis diperlukan untuk mengukur sejauh mana tanaman ini memiliki efek farmakologis seperti antiinflamasi. Yang ketiga itu ada keamanan, toksisitas atau toksisitas. Aspek keamanan menjadi kriteria penting. Tumbuhan obat unggul harus memiliki profil toksisitas yang rendah sehingga aman digunakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat itu ketersediaan dan kelestarian. Tumbuhan obat unggul harus mudah diperoleh, baik dari segi budidaya maupun ketersediaannya di alam. Kelestarian tanaman juga harus diperhatikan untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan tanpa merusak populasi liar atau ekosistem. Yang kelima itu standarisasi dan konsistensi kualitas. Tumbuhan obat unggul harus bisa diolah menjadi produk yang konsisten dari segi kualitas dan kandungan senyawa aktif. Setiap kriteria ini membantu memastikan bahwa tumbuhan obat yang dipilih benar, unggul, dan dapat diterapkan secara aman dan efektif dalam pengobatan. Baik, Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga ya atas jawabannya dan sudah lengkap semua tadi dari jawaban yang diberikan. Karena memang untuk menentukan apakah suatu bahan obat dari tanaman itu bisa dijadikan bahan baku obat atau tidak, ya, itu memang harus memenuhi 5 kriteria tadi. Jadi 5 kriteria ini paling tidak itu bisa meyakinkan secara bukti-buktinya agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya, dari khasiatnya, ya, apa nih sebagai apa, kemudian jenis penyakit yang disembuhkannya, kemudian kemudahan dalam budidayanya, ya agak susah juga kalau kita mau mengembangkan suatu bahan baku obat dari tanaman, ternyata tanamannya susah untuk ditumbuhkan di sekitar kita, gitu kan. Kemudian yang paling penting adalah khasiat ini itu disebabkan atau dikarenakan adanya kandungan metabolis sekunder. Jadi kalau tidak ada kandungan metabolis sekunder, ya khasiat itu tidak akan ada. Oleh karena itu memang penting sekali untuk menjadi kandidat suatu bahan baku obat itu harus jelas dulu kandungan metabolis sekundernya seperti apa. Ya. Dan tentunya dalam hal ini pun harus ada pengujian-pengujian lebih lanjut dari segi aktivitasnya, farmakologinya, bahkan dari toksisitasnya atau keamanannya, baik praklinik maupun klinik. Jadi nanti bisa dikembangkan lebih lanjut ke arah fitofarmaka. Ya, artinya dalam hal ini bisa dibuktikan dengan data-data yang mendukung dari uji-uji laboratorium, ya, dari uji yang itu klinis kan berarti langsung diujikan kepada manusia. Ya, keamanannya seperti apa. Dan tentunya keamanan ini nanti erat kaitannya dengan penentuan dosis yang tepat. Karena nantinya ketika obat dari bahan alam ini dikembangkan untuk penyakit tertentu itu tidak boleh ngasal juga, ya, tapi harus jelas juga dosisnya. Nah, sekarang ini tuh kan ada ya beberapa dokter spesialis khusus bahan herbal, ya. Jadi yang datang ke dokter tersebut itu yang memang nantinya akan diresepkan secara khusus yang obat-obat dari bahan alam. Itu pun tidak akan berbeda dengan obat-obat yang lainnya. Tetap ada penulisan resep, ya, tetap ada dosis yang harus diminum, ya. Jadi tidak boleh sembarangan, ya, itu harus jelas agar keamanan itu tetap terjaga. Oke ya, semoga bisa dipahami. Nah, sedikit saya akan menjelaskan secara skema atau secara alur, ya, alur dari peluang bahan alam yang nantinya akan dijadikan bahan baku obat, ya, karena memang di dalamnya itu ada metabolis sekunder yang mana itu adalah
jenis bahan kimia organik ya. Jadi tidak masalah ada bahan kimianya, tapi yang jelas bahan kimia harus organik. Kalau yang anorganik ya perlu dipertanyakan lagi, karena kalau anorganik itu kan tidak berasal dari makhluk hidup ya. Artinya harus jelas itu apa ya. Nah, yang jelas dalam hal ini kita memang tidak bisa lepas dari bidang ilmu yang lain ya. Bisa bidang pertanian, bisa bidang biologi ya, yang memang fokusnya adalah ke pemeliharaan tanaman ya. Pemeliharaan tanaman tidak cuma sekedar menanam yang penting tumbuh, tapi bagaimana kualitasnya bisa terjamin. Apalagi sekarang sudah banyak teknologi yang membuat kualitas suatu tanaman itu hasilnya bagus ya. Yang dikenal dengan istilah tanaman transgenik ya. Jadi unggul begitu. Karena kan yang diharapkan itu kan memang tanaman yang memberikan kualitas yang unggul. Tentunya ini semua butuh teknologi. Nah, yang membidangi itu adalah bioteknologi ya. Nah, kemudian apa nih yang bisa diambil dari tanaman tersebut yang memang akan digunakan sebagai bahan baku obat yang identik dengan kandungan metabolis sekundernya itu apa? Ya, apakah itu hanya daunnya, apakah itu hanya bunga, akar, atau yang lainnya, atau keseluruhan dari tanaman tersebut yang kita kenal dengan herba. Ya, ini sudah saya jelaskan di praktik farmako kemarin ya. Nah, tentunya dalam hal ini perlu dilakukan proses isolasi, ya. Isolasi untuk mendapatkan senyawa yang spesifik nih di dalam tumbuhan tersebut. Karena kalau kita hanya mengekstrak saja, ya itu masih random banget ya, masih banyak banget kandungan-kandungannya yang menjadi satu. Jadi belum spesifik dia. Makanya perlu ada riset atau penelitian lanjutan ya dari ekstrak itu tadi, itu nanti akan diambil bagian yang lebih spesifik untuk golongan tertentu ya, dengan tahap-tahapan ekstraksi, fraksinasi ya, dan isolasi. Itu semua adalah bagian yang harus dilewati untuk mendapatkan isolasi murninya atau senyawa murninya ya. Nah, tentunya senyawa murni ini tidak bisa langsung dimanfaatkan langsung. Nah, kita kan belum tahu itu di dalamnya apa ya. Makanya perlu ada riset lagi ya untuk menentukan strukturnya, apakah betul itu struktur yang dimaksud dari golongan senyawa apa, spesifiknya apa. Ya, tentunya dalam hal ini kita penentuan struktur tidak hanya dengan pandangan mata kita secara makroskopis ya, tapi bagaimana secara molekulnya bagaimana ya, dilihat menggunakan alat-alat untuk menganalisisnya, salah satunya dengan spektrum misalkan ya, atau yang lain-lainnya. Ya kan sudah banyak yang mendukung ya alat-alat tersebut. Nah, kemudian untuk mengetahui aktivitasnya ya perlu dilakukan apa? Pengujian atau biopsi ya untuk mengetahui efek farmakologinya. Apakah dia sebagai antioksidan, anti kanker dan lain-lain ya. Nah, ini adalah proses yang apa namanya yang panjang yang saya bilang di awal tadi, tidaklah mudah dan tidaklah murah ya. Tidaklah mudah ya sebenarnya semua tergantung dari skill ya. Kemampuan ya. Kalau memang yang membidangi sih sebetulnya bukan sesuatu yang sulit. Tapi kalau tidak ya berarti harus belajar untuk mempelajari itu semua ya. Tidak murah ya karena memang segala pengujiannya menggunakan alat-alat canggih dan berteknologi tinggi dan tentunya alat-alat tersebut mahal. Kalaupun toh ada biasanya di apa namanya badan penelitian yang memang khusus itu ya, dan tentunya semuanya ada biayanya ya. Jadi memang kontribusi dari pemerintah itu sangat diperlukan ya, apalagi kalau skalanya adalah industri seperti itu yang bisa dikembangkan. Tapi tidak masalah ya, kita sebagai orang yang baru belajar gitu kan, apalagi skalanya perguruan tinggi, ya kita bisa melakukan riset-riset yang sederhana tapi itu mendukung data-data itu semua. Kalau memang mampunya untuk mengidentifikasi, ya mampulah identifikasi secara sederhana saja. Kalau suatu tanaman itu memiliki kandungan apa, misalkan, itu sudah sangat bagus sekali ya. Syukur-syukur kalau memang kita diberikan kesempatan untuk bisa melakukan penelitian di luar ya, yang memang tidak ada di dalam kampus, untuk menggunakan alat-alat yang berteknologi itu tadi ya, untuk mengetahui secara spesifik dari kandungan senyawa tersebut, atau kemampuan terhadap apa namanya
aktivitas tertentu. Bagaimana untuk mengetahui antioksidannya, apakah dia punya atau tidak kemampuan itu, ya. Apakah dia memiliki kemampuan sebagai antibakteri, bisa nggak membunuh pertumbuhan dari bakteri. Nah, itu kan harus dilakukan pengujian di laboratorium khusus ya, yang tentunya sudah terstandarkan ya. Nah, ini adalah roadmap ya, peluang dari penelitian yang memang menggunakan bahan alam yang itu adalah kimianya jenisnya organik ya, yang nantinya bisa berpotensi untuk dijadikan bahan baku obat ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah memang dalam hal ini yang saya sampaikan tadi ya, kita tidak bisa menjadikan semuanya ini kita sendiri yang melakukan ya. Itu tadi, selain tenaga ya kita juga harus mengeluarkan biaya kan begitu. Tapi paling tidak ada upaya-upaya untuk kita saling kolaborasi ya. Jadi bagian-bagian yang bisa dikerjakan kita mana dengan bidang lain tuh yang mana. Makanya pentingnya kolaborasi itu di sini ya. Karena pemerintah pun tidak mendukung ya kalau kita itu bekerja dengan bidang kita sendiri. Nanti kalau kalian mencoba ikut apa namanya kompetisi-kompetisi untuk mendapatkan hibah ya dari pemerintah gitu kan, PKM misalkan, itu lebih bagusnya memang dalam satu judul itu bidangnya banyak ya, tidak mesti harus sains, tidak mesti harus kesehatan, bahkan dari teknik pun juga bisa dilibatkan. Karena kan kaitannya misalkan kita ingin membuat alat yang mudah untuk apa namanya membuat simplisia misalkan, atau mengeringkan simplisia misalkan. Nah itu kan tidak dipaksakan hanya kita yang membuat alat tersebut, kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang teknik yang terbiasa membuat alat-alat seperti itu. Nah itu contoh ya, contoh kita tidak bisa hanya berdiri dengan bidang ilmu saja ya, tapi kita harus berkolaborasi dengan yang lain. Nah, sama halnya dengan proses pemanfaatan tumbuhan obat ini. Kita bisa berkolaborasi dengan yang lain ya, tidak melulu dengan diri kita sendiri ya, hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang wah gitu kan, akhirnya kita mengabaikan istilah kolaborasi itu tadi ya. Itu sangat tidak bagus ya dalam dunia perilmuan gitu kan. Artinya dalam hal ini terlalu egois dengan ilmu yang kita miliki ya. Nah, untuk tumbuhan yang nantinya akan dijadikan bahan baku obat itu bisa digunakan dalam bentuk kering ya, atau simplisia itu tadi, atau dalam bentuk segar ya. Ya kalau segar ini memang ada plus minusnya ya, harus segera diolah, jadi tidak bisa menunggu lama. Kenapa? Karena kalau menunggu lama nanti cepat rusak, busuk, karena kan kadar airnya atau kandungan airnya masih banyak ya. Jadi mudah sekali untuk ditumbuhi jamur, bakteri ya. Nah, kenapa dikeringkan? Nah, karena itu bisa dijadikan bahan baku obat dalam jangka waktu yang panjang. Misalkan cukup dibuat serbuk ya, kemudian dimasukkan ke dalam bungkus tertentu atau kantung tertentu, misalkan dalam bentuk teh gitu kan. Atau bisa dibuat kapsul ya, tablet ya, pil atau pasta atau yang lainnya ya. Tapi kalau misalkan dalam bentuk segar itu biasanya langsung diolah. Nah, diolahnya itu bisa dalam bentuk ekstrak ya. Ekstrak tentunya kita butuh namanya pelarut untuk melarutkan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan tersebut ya. Nah, kemudian dalam hal ini pun juga harus diperhatikan jenis pelarutnya apa. Apakah pelarutnya sifatnya polar atau non polar. Itu disesuaikan dengan kandungan yang ada di dalamnya. Oke, nggak masalah ya, kalian belum begitu paham terkait prinsip ini, karena sebenarnya nih nanti akan disampaikannya di bab-bab berikutnya atau di mata kuliah yang lain yang lebih fokus terhadap materi tersebut ya. Nah, kemudian dengan begitu kita bisa menghasilkan ya bahan baku yang nantinya bisa dijadikan bahan untuk pengolahan lebih lanjut. Kalau memang langsung ekstrak itu yang digunakan juga tidak apa-apa. Ya kan sekarang sudah banyak tuh ya yang dijual ekstraknya saja itu ada ya. Tapi kalau ingin spesifik lagi ya berarti harus dimurnikan lagi ya, dimurnikan lagi menjadi fraksi, kemudian dijadikan isolat ya. Nah, tentunya dalam hal ini pasti butuh pengujian-pengujian yang lain lagi, yang baru lagi ya.
sehingga tahapannya akan lebih panjang untuk mendapatkan isolat murninya dari suatu bahan tanaman. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang bisa dilakukan ya dalam proses pemanfaatan tumbuhan obat. Jadi semuanya harus dari awal, dari tahap persiapan ya. Itu pun tidak boleh mengabaikan dengan istilah standarisasi itu tadi. Karena setiap tahap ini harus ada standarnya. Tidak boleh kita men-skip proses-proses atau prosedur-prosedur yang mesti harus dilakukan. Karena nanti akan sia-sia ya. Karena setiap langkah itu harus ada pengontrolannya ya. Apakah betul-betul senyawa itu masih ada atau tidak di dalam bahan tersebut. Karena khawatirnya dengan adanya kesalahan dalam proses prosedurnya, nah, hilanglah sudah ya senyawa itu akhirnya akan menjadi hal yang sia-sia, tidak dapat apa-apa. Makanya penting sekali dalam pengontrolan ya dengan identifikasi setiap langkahnya. Oke, selanjutnya, nah ini saya sudah sebutkan di awal tadi ya. Jadi ada beberapa metodologi yang dilakukan untuk mendapatkan senyawa baru ya dari bahan alam. Itu dari yang sifatnya umum sampai ke spesifik ya. Ada tahap ekstraksi ya. Ekstraksi itu bagaimana caranya kita mengambil suatu zat di dalam suatu bahan tanaman ya, entah itu dari daunnya, dari akarnya atau semuanya ya, tergantung dari tujuan kita untuk apa. Nah, itu menggunakan metode ekstraksi. Ya, ekstraksi ini tentunya membutuhkan yang namanya pelarut. Karena pelarut di sini kan fungsinya untuk menarik, untuk melarutkan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Ya, oleh karena itu penting sekali kita mengetahui karakter dari senyawa yang akan kita ambil. Kalau senyawa yang mau kita ambil itu sifatnya polar, berarti pelarut yang digunakan pun juga harus polar. Semipolar ya harus semipolar juga, non polar ya harus non polar juga. Ya, derajat kepolarannya itu paling tidak seimbang agar tidak gabut ya, tidak sia-sia gitu. Kan biasanya kita itu mengambil sesuatu yang memiliki kemiripan dengan apa yang kita inginkan. Ya, kalau nggak menginginkan ya susah untuk ikut tertarik ya. Jadi dalam hal ini memang penting sekali untuk menentukan ya pelarut apa yang sesuai dengan polaritas dari bahan alam tersebut. Nah, apakah cukup sampai ke ekstraksi saja sehingga terbentuk ekstrak ya? Ya, kalau memang dirasa cukup ya mungkin sebatas itu untuk pengembangan obatnya dari obat ekstrak begitu ya bahannya. Tapi kalau ingin lebih spesifik lagi karena mengingat ekstrak ini kan sifatnya masih umum ya. Bahkan masih tertarik semua golongan-golongan senyawa yang memiliki kepolaran yang sama. Begitu. Tapi bukan berarti itu hal yang buruk, tidak. Ya tetap bisa dimanfaatkan. Kan tahu juga metabolis sekunder itu memiliki efek farmakologi masing-masing ya. Tapi paling tidak kalau mau ingin yang lebih spesifik, berarti kan harus dipisahkan lagi antar golongan senyawa itu dengan menggunakan metode fraksinasi ya. Misalkan menggunakan partisi, kromatografi atau yang lain-lainnya. Baru nanti setelah mendapatkan partisi-partisinya ya atau fraksinya itu baru dilakukan proses pemurnian atau isolasi untuk mendapatkan senyawa yang lebih spesifik dan tunggal. Nah, dalam hal ini tentunya harus ada pembanding ya. Apakah benar senyawa kita itu adalah senyawa yang dimaksud? Biasanya pembandingnya adalah senyawa yang memang sudah ada dan memang sudah spesifik teridentifikasi. Jadi itu pembandingnya. Kalau enggak sama ya berarti beda atau salah ya dalam proses pengambilannya. Nah, itu. Kemudian, nah ini beberapa contoh ya yang saya tampilkan di sini. Ada beberapa bahan obat ya atau jenis obat bukan bahan ya. Jenis obat yang diambil dari bahan alam dan sampai detik ini tuh sudah banyak digunakan ya. Contohnya di sini adalah aspirin. Ya, jadi aspirin itu adalah salah satu contoh produk herbal ya. Yang mana ini berasal dari tanaman Spiraea ulmaria. Nah, tanamannya kurang lebihnya seperti ini ya. Ini dari foto Google aja sih, saya nggak bisa menunjukkan langsung karena saya nggak punya contoh aslinya ya. Nah, ini memiliki kandungan asam salisilat ya. Dia bisa sebagai antipiretik, analgesik ya, antirematik ya dan gangguan pencernaan.
Ini sudah lama sekali ya diproduksinya, bahkan kita semua belum lahir. Ya, ada yang udah lahir di tahun ini, nggak mungkin kan? Jadi diproduksinya secara komersial itu pada tahun 1897. Ya, saya yakin semuanya belum lahir tahun ini. Ya, kemudian diperdagangkannya atau diedarkannya itu tahun 1899. Ya, jadi ini yang nantinya yang diharapkan bisa memberikan penyembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kaitannya dengan nyeri, ya, yang kaitannya kan mempunyai kemampuan sebagai analgesik, ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh bahwasanya memang kita tidak bisa meremehkan bahan alam gitu ya, karena kemampuannya yang luar biasa, yang memiliki kandungan-kandungan metabolis sekunder ternyata bisa itu dikembangkan menjadi bahan baku obat. Dan tidak menutup kemungkinan jenis-jenis tanaman yang lain kalau memang itu bisa dilakukan penelitian. Ini kan semua berdasarkan penelitian baru bisa disimpulkan demikian. Ya, kalau nggak ada penelitian ya mana orang percaya gitu kan, mana orang bisa melakukan buktinya baik praklinis maupun klinisnya gitu. Nah, ini yang kedua ada yang namanya cincona, ya. Ini nggak asing sebetulnya, ya. Jadi pohon kina. Jadi sampai sekarang pun kan juga masih banyak ya masyarakat kita menggunakan untuk obat malaria ya, karena ada kandungan kuininnya ya. Bahkan banyak industri-industri yang mengembangkan obat ini sampai harus bekerja sama dengan mereka yang petani-petani untuk menanam pohon kina ya. Ya tentunya pohon kina ini adalah pohon yang legal ya, artinya nggak seperti tanaman-tanaman yang diilegalkan gitu kan, tapi memang benar-benar boleh gitu. Nah ini merupakan awalnya ya, awalnya justru di negara-negara asing ya. Dulu tuh ada di bagian Brazil, negara Brazil ya. Itu penduduk aslinya Amazon itu menggunakan kina ini sebagai pengobatan malaria. Kalau dulu kan belum tahu kandungannya apa, ya, karena fasilitas teknologinya juga belum mendukung. Ya, pokoknya bisa aja. Apalagi secara empiris ya, secara turun temurun. Jadi bukan hal yang mesti dilakukan lagi. Tapi ternyata setelah teknologi itu ada dan sudah bisa memfasilitasi untuk mendeteksi, ternyata di dalam pohon kina itu ya. Kenapa dia bisa dijadikan obat malaria? Karena mengandung 2 senyawa. Dan senyawa itu adalah alkaloid, golongan dari alkaloid. Ya ini apa? Quinin dan quinidin. Yang itu selain untuk obat malaria juga ternyata bisa untuk obat jantung. Ya. Nah, ini sudah terpatenkan ya, artinya sudah melalui proses yang panjang itu tadi. Nah, ini contoh tanamannya seperti ini. Kalau kita sih nggak asing ya, karena di negara kita juga banyak tumbuh tanaman-tanaman kina seperti ini, terutama di daerah pegunungan ya, yang memang membutuhkan cuaca atau suhu yang lebih dingin ketimbang di pemukiman perkotaan begitu. Nah, atas dasar itu semua, yaitu sebagai contoh saja tadi, pemanfaatan di bidang kesehatan ini ya sangat harus digalakkan gitu ya, karena mengingat potensi-potensi ini tidak boleh diremehkan ya. Ya meskipun tuh saat ini memang belum 100% bisa dimanfaatkan karena mengingat keterbatasan itu tadi. Ya, artinya dalam hal ini dari 20.000 spesies yang memiliki khasiat obat, itu baru 5%-nya saja ya yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional ya. Karena dalam hal ini memang dibutuhkan upaya-upaya yang tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari pemerintah. Ya, semoga saja ke depannya ada peluang-peluang yang bisa dikembangkan ya yang memang itu didukung oleh pemerintah sehingga masyarakat kita ini tidak hanya sembuh secara penyakitnya tapi juga akan memberikan peluang untuk membuka lapangan kerja ya. Karena kalau misalkan suatu industri membutuhkan bahan baku obat yang itu harus ditanam oleh masyarakat kita yang memang itu bukan farmasi, itu masih bisa ya. Petani-petani itu kan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mata pencariannya semakin meningkat ya. Misalkan butuh bahan baku tanaman jahe misalkan. Berarti kan harus menanam jahe berpuluh-puluh hektar. Nah, itu kan kerjasama yang baik ya. Artinya petani pun akan diuntungkan, pihak pabrik pun atau industri pun juga akan diuntungkan. Makanya dengan pengembangan bahan baku obat tradisional yang itu dari bahan alam, itu sangat menguntungkan berbagai pihak.
ya. Tinggal bagaimana upaya untuk melakukan arah-arah yang nantinya bisa lebih terstandarkan, ya, tidak massal dan akhirnya membahayakan untuk kesehatan. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana proses yang harus dilalui ya untuk pengembangan bahan baru, bahan obat baru ya dari bahan alam ya. Jadi tentunya dalam hal ini perlu kita telaah lagi ya. Karena prosesnya tidaklah mudah dan tidaklah murah seperti yang saya katakan tadi di awal ya. Kayak saya mengatakan demikian bukan berarti saya ya berarti nggak ngapain kita ngembangin bahan baku obat dari alam kalau nggak murah dan nggak mudah. Nah, bukan berarti kita menyerah ya, tapi bukan berarti juga kita meremehkan, tidak. Tapi dalam hal ini berarti ini tuh harus ada perhatian khusus gitu loh. Perhatian khusus yang tidak boleh sembarangan. Artinya orang-orang yang berilmu, terutama yang memang di bidangnya, harus tergerak untuk bisa ikut berkontribusi dalam mengembangkan obat baru itu tadi, yang itu dari bahan alam. Nah, bagaimana prosesnya harus dilalui? Oke, silakan. Siapa yang ingin menjawab? Silakan raise hand. Pertama yang belum coba ini. Seperti Nabila. Nabila belum menjawab ini Nabila. Ada Nabila? Dwi Hartati? Saya berikan kesempatan untuk Nabila dan Dwi Hartati. Silakan. Nabila ada? Loh, Nabila nggak ada? Dwi Hartati ada? Nggak ada juga. Nah, menghilang kemana ini? Di Zoom-nya ada namanya, tapi orangnya tidak nyahut. Ketiduran. Maaf Ibu, Dwi Hartati lagi di rumah sakit. Rumah sakit maksudnya sakit atau gimana? Iya, dia lagi di rumah sakit katanya Ibu tadi. Mungkin lagi kontrol. Oke. Agak susah ya kalau di sambil-sambil ada keperluan, saya yakin sih tidak bisa menyimak dengan baik ya. Kalau ini satunya tadi siapa? Nabila Febrianti ada? Lagi di jalan, Bu, orangnya. Lagi di jalan. Waduh, apalagi di jalan ya. Gimana mendengarnya ada suara motor di sebelahnya gitu. Ya, sebetulnya ya ini plusnya Zoom bisa di mana aja ya, tapi saran saya sih coba diatur lagi jam-jamnya gitu ya. Kapan saya harus kuliah, kapan saya harus beraktivitas lain. Karena kalau nggak begitu nanti kalian sendiri yang rugi. Sebisa mungkin sih kalau nyimak ya kondisi kita di tempat gitu ya. Tidak di jalan, tidak lagi di tempat rame gitu. Kalau di tempat rame upayakan pakai headset. Jadi masih bisa nyaut kalau dipanggil gitu ya. Oke, saya persilakan yang lainnya saja. Ada 2 orang di sini ya. Ada Dwi Sekar sama Suci. Silakan. Bu Dwi Sekar Ayu izin menjawab ya, Bu. Mm-mm. Jadi ada beberapa prosesnya. Yang pertama itu eksplorasi dan identifikasi sumber bahan alam. Tujuannya untuk menemukan tumbuhan atau bahan alam yang berpotensi sebagai obat berdasarkan kajian etnobotani atau penggunaan tradisional. Prosesnya yaitu studi literatur tentang penggunaan tanaman dalam pengobatan tradisional, wawancara dengan praktisi pengobatan herbal, koleksi dan identifikasi spesies tumbuhan yang berpotensi. Yang kedua ada isolasi dan karakterisasi senyawa aktif. Tujuannya untuk menentukan senyawa aktif dalam bahan alam yang memiliki efek farmakologi. Prosesnya yaitu ekstraksi, yaitu menggunakan pelarut tertentu seperti air, etanol, atau metanol. Yang kedua ada fraksinasi untuk memisahkan senyawa berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, identifikasi senyawa aktif menggunakan teknik seperti kromatografi, cair kinerja tinggi atau HPLC, spektroskopi massa, atau resonansi magnetik nuklil.
Yang ketiga ada uji farmakologi, tujuannya untuk membuktikan efektivitas senyawa aktif terhadap penyakit tertentu. Prosesnya itu ada uji in vitro di laboratorium, misalnya menggunakan sel atau enzim. Lalu ada uji in vivo pada hewan percobaan, misalnya mencit atau tikus. Yang ketiga ada penentuan mekanisme kerja, misalnya apakah senyawa bekerja sebagai antiinflamasi, antibakteri, atau imunostimulan. Selanjutnya yang keempat ada uji toksisitas dan keamanan. Tujuannya untuk memastikan bahwa senyawa tersebut tidak beracun dan aman digunakan. Prosesnya itu ada uji toksisitas akut, efek dalam waktu yang singkat, lalu ada uji toksisitas kronis, efek dalam waktu panjang. Penentuan dosis aman dan letal LD 50 sampai letal dose 50. Yang kelima ada uji klinis pada manusia, tujuannya untuk menentukan keamanan dan efektivitas obat pada manusia melalui tahapan berikut. Yang tahapan pertama ada fase 1, uji pada sejumlah kecil relawan sehat untuk menguji keamanan dan dosis optimal. Fase kedua ada uji pada pasien dalam jumlah terbatas. Fase ketiga ada uji pada pasien dalam jumlah besar untuk memastikan efektivitas dan membandingkan dengan obat standar. Fase keempat atau fase yang terakhir penentuan setelah pemantauan setelah obat dipasarkan untuk mendeteksi efek samping jangka panjang. Yang keenam ada formulasi dan produksi obat, tujuannya untuk mengembangkan bentuk sediaan obat. Prosesnya formulasi dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, atau krim. Yang ketujuh ada registrasi dan izin edar, tujuannya untuk mendapatkan izin dari otoritas kesehatan sebelum dipasarkan. Prosesnya pengajuan dokumen ke Badan POM, pengujian ulang oleh regulator untuk memastikan mutu, keamanan, dan efektivitas. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Izin menjawab, Bu. Berikut ini ada penemuan dan eksplorasi. Sumber bahan alam proses dimulai dengan mencari dan mengidentifikasi sumber bahan alam, seperti tanaman. Ada ekstraksi dan isolasi. Zat kimia aktif diekstraksi dari bahan alam menggunakan metode tertentu seperti pelarut organik, air, atau metode lainnya. Screening aktivitas biologis. Screening dilakukan untuk menilai apakah ekstra tersebut memiliki aktivitas biologis yang diinginkan, misalnya antimikroba atau anti kanker. Yang kedua itu isolasi dan identifikasi senyawa aktif. Isolasi senyawa setelah screening awal, senyawa aktif dipisahkan dari campuran ekstra menggunakan teknik kromatografi atau metode pemisahan lainnya. Karakterisasi struktur. Struktur kimia dari senyawa aktif diidentifikasi menggunakan teknik seperti spektroskopi untuk memastikan komposisi dan struktur molekulnya. Yang ketiga itu ada pengujian preklinis. Ada uji toksisitas, ada toksisitas akut, menguji efek racun dari dosis tunggal yang tinggi. Ada uji farmakokinetik, yaitu memeriksa bagaimana senyawa aktif diserap. Ada uji farmakodinamik, mengukur efek terapeutik dari senyawa dan mekanisme kerja biologisnya. Yang keempat itu pengujian klinis. Uji klinis dilakukan pada manusia. Setelah uji preklinis menunjukkan keamanan yang cukup. Terdapat 4 fase, yaitu fase utama dilakukan pada sekelompok kecil, sukarelawan sehat 20 atau sampai 100 orang untuk menilai keamanan, efek samping, dan dosis optimal. Fase 2 itu uji pada pasien dengan kondisi yang dituju ratusan orang untuk menguji efektivitas dan efek samping. Fase ketiga itu uji pada kelompok pasien yang lebih besar, ratusan hingga ribuan, untuk memvalidasi efektivitas obat dan membandingkan dengan pengobatan yang ada. Fase yang keempat itu uji pasca pemasaran, setelah obat dipasarkan untuk memantau efek samping jangka efektivitas pada populasi luas. Yang kelima ada registrasi atau persetujuan regulasi. Setelah uji klinis selesai, data lengkap, keamanan, efikasi, dan mutu obat disertai regulasi obat seperti BPOM atau di Indonesia atau Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia atau Pemda di Amerika Serikat. Jika data mendukung, obat akan mendapatkan izin edar dan dapat diproduksi serta dijual. 6. Produksi dan distribusi. Obat yang telah disetujui diproduksi dalam skala besar sesuai dengan standar CEPO
CPOB, cara pembuatan obat yang baik untuk memastikan mutu obat konsisten. 7 itu pemantauan pasca pemasaran. Setelah obat dipasarkan, pengawasan terhadap efek samping dan masalah keamanan lainnya tetap berlangsung melalui sistem pharmacovigilance. Ini bertujuan untuk mendeteksi efek samping langka atau masalah keamanan lain yang mungkin muncul setelah obat digunakan oleh populasi yang lebih luas. Nah, proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun dan membutuhkan biaya yang besar. Namun penting untuk memastikan bahwa obat yang dihasilkan aman dan efektif bagi pengguna. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya ya, sudah sangat lengkap sekali. Baik, sebelum saya lanjutkan, kita jeda sebentar ya untuk mendengarkan azan asar. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Dewi Sekar dan Suci tadi sebetulnya sudah bisa menjawab secara spesifik ya, bahwasanya memang ada hal-hal yang perlu dilakukan ya atau perlu dilalui ketika kita menyodorkan kandidat bahan alam yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan baku obat. Tentunya dalam hal ini ada rangkaian yang tidak boleh tidak dilakukan ya, dari proses persiapannya, pengidentifikasiannya ya, yang itu dilakukannya dengan secara in vitro ya. Jadi di screening dulu ya, senyawa-senyawa yang ada di dalam tanaman itu apa, terkait metabolis sekunder yang dikandungnya ya, dengan berbagai alat-alat teknologi untuk menganalisis ya, baik yang sifatnya masih umum maupun sifatnya yang sudah spesifik ya. Umum itu maksudnya tadi dalam bentuk ekstrak, fraksi, bahkan yang terakhir dalam bentuk senyawa murninya atau isolatnya. Nah, apakah sampai di situ saja yang perlu dilakukan? Tentu tidak ya. Dengan kita sudah mengidentifikasi, kemudian dilakukan pengujian-pengujian secara biosainya ya, apakah memiliki kemampuan sebagai antibakteri, anti kanker, antioksidan atau yang lain-lainnya gitu, perlu dilakukan uji praklinik ya. Praklinik berarti praklinik sebelum diujikan ke manusia. Nggak boleh langsung diujikan ke manusia kalau belum ada uji prakliniknya. Secara etiknya tidak diperkenankan ya atau dilarang gitu. Makanya dilakukan uji praklinik dulu menggunakan hewan uji yang sudah ditentukan. Itu pun harus secara izin ya, misalkan bisa menggunakan mencit, tikus ya atau yang lain-lainnya untuk mengetahui keamanan ketika itu digunakan bagi hewan uji tersebut. Nah, itu nanti akan diketahui berapa dosisnya yang bisa menyebabkan kematian ya atau yang tidak menyebabkan kematian bagi hewan uji. Lalu selanjutnya kalau memang dinyatakan aman, bisa ditingkatkan untuk ujinya yang sifatnya adalah klinik ya atau klinis, yang itu diujikan kepada manusia yang sehat ya. Itu dikenal dengan istilah pengujian fase 1. Kemudian dilakukan terhadap manusia yang sakit. Ini fase kedua ya. Nah, kemudian dilakukan fase ketiga. Ya ini apa? Studi untuk uji klinisnya kepada manusia yang populasinya dibanyakin atau diperbesar. Artinya bisa dari berbagai wilayah ya, itu di fase 3. Lalu ada lanjutan yang dikenal dengan fase 4 yaitu studi lanjutan. Nah, dalam hal ini sebagai gambaran bahwasanya memang tidaklah cepat ya untuk menjadikan suatu bahan alam itu menjadi bahan baku obat. Tapi tentunya ini semua bisa dilewati ya, bisa dilalui dengan berbagai upaya untuk bisa mengembangkan bahan alam sebagai bahan baku obat. Nah, itu yang perlu dipahami sebagai dasar-dasar sebelum kalian belajar berkenaan dengan ilmu farmakognosi. Sehingga nanti tujuannya jelas. Kita belajar ilmu farmakognosi itu apa sih? Arahnya kemana sih? Ngapain sih? Jangan sampai kita hanya ngalir gitu aja tapi nggak ngerti endingnya mau apa. Ya. Oke, karena dalam pengembangan bahan baku dari bahan alam ini untuk obat, nah tentunya kita harus paham dulu ya
paham beberapa jenis-jenis untuk bahan bahan alam yang dijadikan obat itu tadi ya. Jadi ada jamu, ada obat herbal terstandar ya, ada fitofarmaka. Nah, bedanya apa sih? Itu sesuai dengan labelnya masing-masing ya. Jadi kalau kalian beli obat yang sudah ada kemasannya, dilihat tuh labelnya. Apakah dia tergolong jamu, tergolong obat herbal standar, atau fitofarmaka. Karena tentunya ada perbedaan signifikan antara ketiganya ya. Kalau untuk aman, semuanya aman ya. Nah, kemudian tapi kaitannya dengan pembuktiannya tentu berbeda. Kalau untuk jamu ini sudah secara empiris ya, karena diwariskan secara turun-temurun dan itu sudah makan waktu berpuluh-puluh tahun ya, dari zaman nenek moyang dulu, dan sudah digunakannya langsung pada masyarakat. Jadi buktinya tuh langsung ke manusia dan sampai sekarang tetap ada dan masih dimanfaatkan, berarti aman ya. Tapi kalau untuk obat herbal terstandar ini khasiatnya tidak secara empiris. Ini juga sama dengan fitofarmaka ya, tidak secara empiris, tetapi dibuktikan secara ilmiah dengan pengujian-pengujian praklinik ya. Artinya dalam hal ini ada upaya untuk membuktikan terhadap makhluk hidup yang lain aman atau tidaknya sebelum pada manusia. Kemudian yang ketiga, memenuhi syarat mutu yang berlaku ya. Tiga-tiganya harus memenuhi semua. Meskipun jamu harus ada standarnya untuk mutunya ya. Bedanya kalau untuk fitofarmaka ini sudah terstandarkan untuk bahan bakunya ya, artinya memang harus melewati standarisasi terhadap bahan baku yang nantinya akan dijadikan produk ya. Jadi tidak boleh sembarangan karena memang arahnya sudah statusnya sudah fitofarmaka ya. Jadi tidak boleh seperti homemade ya, jadi harus skalanya adalah industri dan memang harus terstandarkan. Nah, ini adalah pengelompokan secara garis besar untuk obat bahan alam yang khususnya di Indonesia ya. Oke, mungkin untuk perkuliahan materinya sudah cukup ya dari apa yang saya sampaikan tadi, yang sudah kalian jawab juga setiap pertanyaan yang diberikan. Harapannya kalian bisa memahami makna dari potensi bahan alam yang nantinya bisa dikembangkan sebagai bahan baku obat. Yang disampaikan masih sangat secara umum, belum spesifik ya, karena nanti spesifiknya ada di mata kuliah lain yang membedah dari masing-masing yang sudah disampaikan itu tadi ya. Baik, untuk selanjutnya adalah tugas mandiri ya. Tugas mandiri berarti dikerjain masing-masing ya, bukan kelompok. Jadi nanti di sini tugas mandirinya silahkan masing-masing dari kalian itu menentukan 2 jenis tanaman yang memiliki khasiat sebagai bahan baku obat. Ya, artinya banyak sekali jenis tanaman yang punya potensi untuk bahan baku obat. Ya, silahkan pilih 2 jenis tanaman apapun itu boleh. Tapi dengan syarat masing-masing mahasiswa tidak boleh sama. Jadi silakan nanti di kalian itu di list saja si A, si B ini siapa, kemudian bahan tanamannya apa, jangan sampai nanti ada kesamaan satu dengan yang lain. Apa yang perlu disiapkan ya? Ya selain jenis tanamannya, silahkan kalian lengkapi tabel yang ada di sini. Dari nama tanamannya apa, 1 apa, 2 apa. Nama latinnya masing-masing apa dari tanaman itu. Habitatnya di mana, silahkan cantum gambarnya dari tanaman itu ya. Uraikan karakteristik morfologi dari tanaman masing-masing ya, kandungan metabolis sekundernya apa dari tanaman itu yang itu akhirnya menjadi penentu khasiatnya ya. Kemudian khasiatnya sebagai apa ya. Nah, dalam hal ini cantumkan referensi ya, referensinya dari mana kalian bisa mengambil informasi itu. Di sini saya tentukan referensinya ya, bisa dari jurnal penelitian, dari buku atau e-book. Saya tidak memperbolehkan dari website atau dari blog pribadi ya, tapi harus berdasarkan sumber yang valid ya, dari jurnal penelitian, dari buku atau dari e-book ya. Nah, ketentuannya silakan dikerjakan mandiri oleh masing-masing mahasiswa ya. Kemudian dikerjakan sesuai format dan dalam bentuk tabel itu saja ya. Jadi nanti kalian cukup bikin tabel seperti itu atau copy paste dari materi saya boleh,
tinggal dikasih nama saja di atasnya, tidak perlu tambahkan yang lain-lain ya. Diketik Word dengan rapi ya, tidak boleh acak-acakan biar mudah saya bacanya. File dikumpulkan, nanti saya berikan link pengumpulan ya, tidak perlu di print out. Nanti saya sharekan di grup linknya apa, saya sharekan di sana untuk bisa kalian upload. Dan maksimal paling lambat untuk pengumpulan tugas yang pertama ini yang mandiri itu adalah 16 April 2025 ya. Masih habis lebaran. Jadi meskipun habis lebaran kalian tidak boleh mendadak karena itu akan menyulitkan diri sendiri ya. Lebih baik ketika ada waktu longgar itu bisa langsung dikerjakan. Kenapa? Karena kalau sampai telat ada konsekuensinya ya. Jika terlambat mengumpulkan akan ada pengurangan nilai, hati-hati ya. Minus 20 poin setiap harinya. Jadi kalau kalian telat sehari untuk upload, tanggal 17-nya baru upload, berarti kalau kalian dapat 80 dikurangi 20 cuma 60. Ya, itu akan habis kalau kalian sepanjang telat terus gitu, bahkan sampai 0 ya. Semoga itu tidak terjadi karena waktunya juga longgar ya, jadi bisa dikerjakan tanpa harus menunggu waktu deadline, itu jauh lebih baik ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Silakan. Ibu izin bertanya, di situ kan ada gambar. Gambar itu kita nggak apa-apa ya Bu copy paste dari Google atau harus dari kita sendiri? Boleh dari Google, boleh. Artinya dalam hal ini kalau gambar tidak mesti harus dari tanaman kita sendiri ya. Syukur-syukur kalau di rumah kalian punya, lebih bagus ya foto asli. Ya, tapi jangan dipaksakan juga kalau memang tidak ada bisa ngambil dari Google. Tapi pastikan tanaman yang diambil itu jelas ya bagian-bagiannya. Jadi lengkap gitu, ada daun, ada akar, ada batang gitu ya. Jadi tahu tumbuhan itu seperti apa sih realnya gitu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada saya absen ya. Yang bertanya, Bu. Silakan. Itu ada format penamaannya nggak, Bu, ya, untuk filenya? Oh, boleh nama sendiri boleh. Itu dalam bentuk PDF kan ya, Bu ya? Boleh PDF. Ya, amanin sih PDF ya, biar tidak berubah ininya, formatnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya sambil absen ya. Yang saya panggil namanya bisa bilang hadir ya untuk kehadiran kuliah hari ini. Aisyah Winda ada? Hadir Bu. Berlin? Hadir, Bu. Dwi Hartati? Yang di rumah sakit tadi ya? Dwi Sekar? Dwi Sekar hadir, Bu. Gita Tania? Hadir, Bu. Marini? Hadir, Bu. Nabila? Belum nyampe-nyampe juga di jalannya Nabila. Iya Bu, Nabila masih mau ke Pasawaran Bu. Walah. Jauh banget ke Pesawaran ya, susah lah ya untuk menyimaknya. Putri Mezi? Hadir Bu. Suci? Hadir, Bu. Oke, ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang disampaikan dari saya maupun dari teman kalian bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami ya, karena mengingat ini menjadi bab awal ya yang nantinya akan mendukung untuk bab-bab berikutnya. Dan nanti kalau ada hal-hal yang terlewat itu bisa disimak lagi dari rekodnya, terutama yang lagi di jalan sama di rumah sakit tadi ya. Dan dibaca-baca lagi materinya, baik itu dari saya maupun dari referensi-referensi yang lain. Kalau berdasarkan hanya dari kuliah itu tentu tidaklah cukup karena waktunya kan terbatas ya. Tapi untuk menutupi kekurangan itu silakan bisa belajar dari referensi lainnya. Kalau begitu kita cukupkan untuk pertemuan kita sore hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.